Assalamualaikum. Nah, teman-teman semua, ini adalah kelanjutan dari video saya sebelumnya terkait dengan proses seleksi administrasi BPI di tahun 2024. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait bagaimana sih cerita di wawancara seleksi BPI di tahun 2024 yang lalu. Nah, sedikit cerita teman-teman, saya ini mendaftar pada skema S3 PTA untuk studi doktoral, saya mengambil di Universitas Gadjah Mada. Nah, pada seleksi wawancara yang lalu, memang saya sudah mempersiapkan ya, banyak hal yang saya persiapkan. Saya belajar dari pengalaman dari award BPI sebelumnya, bagaimana proses wawancara itu dilakukan, kemudian apa saja pertanyaan yang ditanya oleh interviewer. Nah, saya menilai bahwa ada persamaan dan perbedaan apa yang dialami oleh teman-teman di tahun-tahun sebelumnya dengan apa yang ditanyakan pada seleksi wawancara di tahun 2024 ini. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah bahwa di tahun-tahun sebelumnya yang mewawancarai itu ada 3 orang interviewer, yang itu terdiri dari akademisi, kemudian ada psikolog, dan juga mungkin ada praktisi ya. Nah, di tahun 2024 ini hanya ada 2 interviewer. Saya kurang tahu ya, apakah 2 interviewer ini terdiri dari akademisi dan juga psikolog atau siapa, karena memang pertanyaannya secara umum itu sama, saya nggak bisa membedakannya. Tapi apapun itu, teman-teman perlu mempersiapkan diri. Tapi sebaik-baiknya kita mempersiapkan diri, tentu kita tidak boleh berlepas ya, bahwa ya rezeki itu sudah ada yang mengatur. Bagaimanapun, kalau itu rezeki kita itu tidak akan lari gitu. Nah, karena memang sedikit bocoran bahwa sebetulnya di tahun 2024 itu ketika pengumuman di awal, setelah saya melewati proses seleksi administrasi, kemudian dinyatakan lolos, lalu mengikuti seleksi wawancara, dan di pengumuman akhir saya itu dinyatakan tidak lolos untuk menjadi award BPI 2024. Tapi alhamdulillah di bulan Desember, di akhir tahun ini, ada pengumuman tambahan terkait dengan penerima kuota tambahan untuk BPI 2024, dan saya menjadi salah satu penerima menjadi award di tahun 2024. Nah, saya sangat bersyukur, terima kasih, alhamdulillah diberikan kesempatan, dan juga ya Allah mengabulkan doa saya ya. Bahwa akhirnya saya menyelesaikan studi doktoral ini dibiayai oleh pemerintah melalui beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, ada banyak teman-teman yang bertanya, apa saja sih pertanyaan yang muncul dari proses wawancara itu. Jadi teman-teman, proses wawancara saya itu berjalan sekitar 20 menit. Ya, 20 menit. Setidaknya kalau saya kelompokkan, itu ada 2 kelompok besar terkait dengan pertanyaan apa yang diajukan. Yang pertama yaitu terkait dengan sejauh mana sih pemahaman kita terkait dengan kampus tujuan yang dipilih. Kemudian yang kedua terkait dengan tema riset. Nah, balik lagi karena ini adalah yang saya daftar adalah untuk skema S3 PTA, tentu aspek penelitian menjadi sangat penting untuk ditanyakan. Nah, mungkin akan berbeda ya dengan teman-teman yang akan mengikuti untuk seleksi S2 maupun S1 dan skema lainnya. Nah, untuk skema ini, pertanyaan pertama yang diajukan oleh interviewer adalah, mengapa Anda memilih UGM? Nah, saya menjelaskan ada banyak alasan yang saya pilih mengapa UGM menjadi kampus tujuan saya. Nah, teman-teman bisa menceritakan ya, atau teman-teman bisa menjawab misalnya alasan secara ya bagaimana kualitas kampus yang dituju, kemudian mungkin dari segi sarana dan prasarana di kampus, iklim pendidikan, kurikulum, kemudian mungkin juga lingkungan sekitar kalau teman-teman atau Bapak Ibu sudah membawa keluarga dan lain sebagainya, kualitas pendidiknya, dan itu akan menjadi poin tambahan ketika teman-teman bisa mengetahui kenapa memilih kampus itu bukan kampus yang lainnya. Mungkin teman-teman juga bisa mencari referensi ya, karena kan tujuan misalnya teman-teman mengambil jurusan apa nih, mungkin di kampus yang lain juga tersedia, mengapa tidak memilih kampus yang lain. Nah, teman-teman harus menyediakan jawaban kenapa kampus itu yang teman-teman pilih. Nah, kebetulan saya mengambil jurusan ilmu politik S3 di Universitas Gadjah Mada. Nah, saya punya banyak alasan mengapa UGM,
ilmu politik yang saya pilih, dan ini juga berkaitan dengan linearitas keilmuan ya. Nah, ini nanti akan menyesuaikan juga dengan teman-teman kira-kira apa alasan memilih program studi yang dituju. Kemudian yang kedua, kita akan ditanya terkait dengan pemahaman sejauh mana teman-teman paham terkait dengan kurikulum pembelajaran yang ada di program studi tujuan. Nah, bagaimana, ada berapa SKS, kemudian bagaimana sistem pembelajarannya, bagaimana proses disertasinya, kemudian berapa waktu lama yang disediakan, lalu ada ujian tertutup atau tidak gitu. Nah, pertanyaan itu akan terus berkembang tergantung pada jawaban yang teman-teman sediakan. Nah, termasuk juga ada pertanyaan waktu itu, apakah Anda tahu persyaratan kelulusan? Karena kan di beberapa kampus akan berbeda-beda ya. Apakah ada persyaratan kelulusan misalnya untuk publikasi di Scopus atau pada Sinta 1, Sinta 2 dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman perlu persiapkan, jadi baca betul-betul apa saja syarat kelulusan dari kampus yang dituju. Nah, kalau teman-teman sudah membaca itu, saya sangat yakin teman-teman akan mudah sekali untuk menjawab apa pertanyaan dari interviewer berkaitan dengan itu. Karena pada waktu itu saya juga ditanya berkaitan dengan syarat kelulusan. Nah, juga terkait dengan promotor ya. Pada waktu itu saya juga ditanya, apakah sudah mendapatkan promotor gitu ya, siapa promotornya. Nah, kebetulan di UGM pada saat saya mendaftar itu tidak langsung disediakan atau kita bisa memilih siapa promotornya. Nah, itu kita bisa jelaskan bagaimana mekanisme penunjukan promotor maupun pemilihan promotor itu sendiri. Nah, poin yang kedua terkait riset, kita akan betul-betul ditanya ya, riset kita ini tentang apa, novelty-nya apa, karena lagi-lagi karena ini penelitian untuk doktoral, kita akan betul-betul ditanya novelty-nya apa, kebaruannya apa, jangan-jangan ini riset yang sudah banyak dikaji orang. Dan kira-kira yang paling ini kemarin apa manfaatnya ketika teman-teman melakukan riset itu. Manfaat itu baik secara akademis, secara keilmuan maupun secara praktik ya, untuk bagaimana di lingkungan institusi bekerja ataupun di daerah asal dari teman-teman. Kemudian mungkin bisa jelaskan secara gamblang karena ini pertanyaan yang sangat mengalir ya. Tapi saya berikan gambaran secara garis besar gitu. Karena pada waktu itu saya riset terkait dengan soal kebijakan kebakaran hutan dan lahan yang memang menjadi isu yang sangat penting di daerah asal saya. Meskipun dalam perjalanannya proses disertasi itu kan akan berubah ya teman-teman. Nah, nggak apa-apa. Yang jelas apa yang menjadi usulan teman-teman di awal ketika mengajukan itu bisa diusulkan atau dijawab seenak mungkin sih. Wawancara itu yang penting tidak tegang, jawab saja karena saya yakin ketika teman-teman tenang itu jawaban juga akan ngena di hati interviewer. Itu nggak tuh. Nah, kemudian juga interviewer kedua itu juga menanyakan terkait dengan tantangan apa yang sebetulnya dihadapi. Jadi apa tantangan yang Anda hadapi? Nah, saya waktu itu sebetulnya bercerita bahwa sebetulnya tidak ada tantangan berarti ya, karena saya mendapatkan dukungan penuh dari institusi asal, kemudian mendapat dukungan penuh dari keluarga dan lain sebagainya, dan memang dari diri saya sendiri juga sudah siap untuk menjalankan studi doktoral. Nah, teman-teman nanti bisa menyesuaikan ya dengan kondisi teman-teman, kira-kira apa tantangannya. Jadi ini bebas saja dan mungkin juga akan menjadi penilaian ya. Jadi sejauh mana kita memang betul-betul siap untuk menjalani studi di tahun itu. Nah, sebetulnya hanya itu sih yang ditanyakan teman-teman. Tapi teman-teman bisa cross-check ya dari banyak pengalaman karena ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga berbeda ditanyakan kepada teman-teman lain, calon keluarga yang lain. Mungkin juga berkaitan dengan bagaimana dukungan institusi, dukungan keluarga, atau masalah finansial, dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, pastikan teman-teman mempersiapkan diri. Ya, itu yang paling penting, persiapkan diri. Kira-kira apa saja sih kemungkinan pertanyaan yang akan ditanyakan, dan juga bagaimana teman-teman bersikap tenang dalam menjawab, itu juga menjadi kunci. Mungkin itu, terima kasih, semoga video saya ini memberikan manfaat ya buat teman-teman yang akan mempersiapkan diri mengikuti seleksi BPI di tahun 2025 ataupun tahun-tahun yang akan datang, karena saya sangat yakin ketika teman-teman atau ketika kita punya niat yang baik untuk studi, untuk sekolah,
untuk menimba ilmu, kita akan selalu punya jalan kebaikan untuk mendapatkan bantuan, mendapatkan pertolongan. Kalau teman-teman meyakini itu, saya sangat percaya bahwa teman-teman akan punya peluang yang sangat besar untuk bisa menjadi awarded BPI di tahun-tahun selanjutnya. Nah, teman-teman, juga saya titip pesan buat teman-teman yang mungkin belum lulus di tahun 2024, jangan berkecil hati. Saya mendoakan semoga ada kesempatan yang lain, dan juga mungkin ada pengumuman-pengumuman berikutnya, kita nantikan saja, dan tetap semangat untuk menyelesaikan studi, jangan menyerah. Assalamualaikum.